Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya William Eko Ariando Purba dari Penjas 5B. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kedaruratan medis 4, di mana kedaruratan medis 4 ini terdapat pada paparan panas dan luka bakar. Yang bisa kita lihat seperti ini ya, paparan panas dan luka bakar. Pasti kita sudah sering mengetahui apa itu panas dan luka bakar. Nah, akibat dari paparan panas itu sendiri yaitu tahapan 1, kelelahan panas, dan tahap 2, sangatan panas. Bedanya kelelahan panas dan sangatan panas yaitu kalau kelelahan panas itu masih kita tahan tetapi merasa panas. Kalau sangatan panas itu tidak tertahan dan merasakan nyeri yang berlebihan. Nah, yang pertama itu kelelahan panas ataupun disebut head exhaustion, di mana terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu dan terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, di sini ada gejala dan tanda-tandanya. Seperti apa gejala dan tanda-tandanya? Yaitu kulit basah, berkeringat berlebih atau lembab, wajah pucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering atau haus, mual, muntah, suhu tubuh meningkat kurang dari 40 derajat, nadi cepat dan lemah, baru kram. Baru head exhaustion atau kelelahan panas. Pertolongannya sendiri yaitu bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki, melonggarkan atau lepas pakaian korban. Bila sadar, beri minum air elektrolit. Selalu awasi, kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Heat stroke atau sangat panas merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan. Suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Tanda dan gejalanya sendiri seperti kehilangan kesadaran, kulit kering dan merah, tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual muntah, respon menurun, nadi cepat dan kuat, lemah otot. Heat stroke merupakan keadaan yang lebih parah dari heat exhaustion. Nah, baru selanjutnya ini heat stroke atau sangat panas, yaitu pertolongan turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin atau bisa kita kompres. Nah, selanjutnya bila sadar kita akan memberikan minuman elektrolit ya. Solusi selalu awasi tanda-tanda vital yang mengalami panas ini ya. Bila perlu rujuk ke rumah sakit kalau kita sudah merasakan apa-apa. Nah, selanjutnya itu ada luka bakar. Nah, pada luka bakar itu sendiri penyebabnya termal ataupun suhu tubuh di atas dari 60 derajat. Baru itu kena sengatan listrik, baru kena radiasi. Nah, tingkat luka bakar itu ya, tingkat luka bakar itu bisa kita lihat dari sini. Sebentar agar saya. Nah, tuh tingkat luka bakar meliputi lapisan kulit paling atas atau ari, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Tuh bisa kita lihat ya, seperti gambar tersebut. Meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab dan rusak. Maksudnya di sini lembab dan rusak kan kulit kita itu melepuh-melepuh kayak gelembung-gelembung, dalamnya terdapat air. Nah, itu kepanasannya. Meliputi jaringan bawah kulit, kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam.
untuk selanjutnya itu ciri-ciri dari luka bakar itu terdapat bisa kita lihat dari derajat luka bakarnya. Derajat 1, rusak hanya pada epidermis, bagian terluar kulit. Kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Dapat sembuh dalam 5-10 menit. Misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Kalau dia derajat 2, rusak pada epidermis dan dermis, bagian terluar dan bagian tengah. Kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Sembuh dalam 10-14 hari, bisa sampai 1 bulan. Kalau dia derajat 3 itu, rusak pada epidermis, dermis, dan hypodermis, bagian terluar hingga terdalam. Tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit. Nah, ini luka bakar derajat berapa gambar di bawah ini. Ini gambar-gambarnya ya. Yang pertama itu, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, mungkin sudah kita pahami bagaimana maksud dari derajat gambar luka bakar. Nah, menghitung luas luka bakar dengan rumus 9, yaitu kepala 9%, badan bagian depan atas 9%, badan bagian depan bawah 9%. Jadi itu yang hanya 1% itu kelamin ya, karena kita ketahui kelamin kan susah panasnya. Kalau itu badan bagian belakang atas, badan bagian belakang bawah, lengan kiri, lengan kanan, tungkai kanan bagian depan, tungkai kanan bagian belakang, tungkai kiri bagian depan, tungkai kiri bagian depan, itu semuanya 9%. Baru selanjutnya ada penanganan luka bakar. Nah, hentikan proses luka bakar. Lepaskan pakaian dan perhiasan. Balut atau basah longgar tertutup. Siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Luka bakar kimia, segera siram dengan air selama 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air agar tidak terjadi luka lainnya. Luka bakar kimia dan tindakan pertolongannya. Zat kimia. Nih. Zat kimia HCl, H2SO4, HNO3. Pengobatan awal yaitu basuh dengan air sabun. Alternatif lain, kemudian tutup dengan Mg OH2 atau Mg trisilikat. Baru asam oksalat, asam hidrofluorat. Basuh dengan NaHCO3 lalu dengan Hyamin 2%. Dalam alkohol es ya, suntikan Ca. Kalau untuk alternatif lainnya, suntikan Ca glukonat di daerah yang terbakar untuk meredakan nyeri. Nah, itu untuk mungkin luka bakar kimia, dan tindakan-tindakan pertolongannya bisa kita lihat. Karena luka bakar ini sangat sensitif kepada kulitnya. Baru itu ada luka bakar listrik, di mana bisa kita lihat itu seperti gambar ini. Luka bakar listrik, gejala dan tandanya: perubahan status mental, tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi lemah sampai tidak teraba, patah tulang, majemuk karena kontraksi otot. Jadi patah tulang itu yang majemuk bisa terjadi karena sengatan listrik ya. Nah, pertolongan yang bisa kita berikan kepada korban sengatan listrik yaitu lakukan penilaian dini, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluar, tutup luka, atasi shock bila ada. Baru selanjutnya kita akan merujuk ke rumah sakit. Baru selanjutnya itu ada luka bakar inhalasi, luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan racun. Gejala dan tanda-tandanya: bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, bau asap pada pernapasan, kesukaran napas, pernapasan berbunyi, serak, batuk, sukar bicara, gerakan terbatas, sianosis. Nah, pertolongan korban luka bakar inhalasi yaitu pindahkan penderita, berikan O2 atau berikan oksigen ya, penilaian dini, napas buatan bila perlu, baru selanjutnya merujuk ke rumah sakit. Mungkin sekian dari penanganan medis 4 ya.
ini ada cara-cara menolong nih. Cara-cara menolong yaitu menggendong, memapah, membopong, baru mengangkat penderita satu orang. Bisa kita lihat pada gambar ya, cara menolong. Nah, ini ada penanganan luka bakar ya. Hentikan proses luka bakarnya, aliri dengan air, lepaskan pakaian dan perhiasan. Nah, ini ada gambarnya. Kalau merujuk ke rumah sakit akan lebih baik. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai medis 4. Bila ada kesalahan kata, saya William Purba. Terima kasih.